Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita masuk ke pertemuan kita yang keempat ya, yaitu CSS. Jadi ini adalah masih melanjuti materi tentang pemrograman web ya, yang kemarin terakhir kita membahas sampai dengan HTML. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu CSS, yaitu Cascading Style Sheet. Nah, pada materi yang lalu, ya di materi yang pertama sudah dijelaskan bahwa fokus utama dari mata kuliah pemrograman web ini adalah kebanyakan kita ngomongin di area front end atau di area tempat di mana interaksi antara user dengan aplikasi komputer ya, khususnya yang berbasis web. Nah, ada tiga elemen yang wajib diketahui. Yang pertama adalah HTML. Kemarin kita udah belajar HTML. Ada dua materi yang kita pelajari tentang HTML dan tag-tag yang ada di HTML, walaupun tidak semua tag ditampilkan dalam materi slide, tapi itu cukup untuk membuat suatu halaman website ya, di mana HTML sendiri itu merujuk pada struktur dan komponen-komponen dalam web browser yang akan diinterpretasikan dalam suatu bentuk ya oleh web browser tadi. Kemudian ditambah dengan dua elemen lainnya yaitu CSS dan JavaScript. Ya, CSS itu fokus ke mempercantik halaman website dengan berbagai macam style yang ada di situ ya, sesuai dengan namanya Cascading Style Sheet. Lalu ada JavaScript ya, JS yang mengatur masalah interaksi ketika kita mengoperasikan aplikasi yang dibuat menggunakan web. Nah, di sini ada beberapa overview yang kita bisa lihat ya, singkatan dari apakah CSS. Tadi udah diperlihatkan yaitu Cascading Style Sheet. Jadi akan ada file yang bisa jadi terpisah dengan ekstensi .css, itu bisa dipanggil, atau CSS sendiri bisa ditaruh di bagian daripada halaman HTML. Nah, di sini apa fungsi utama dari CSS dan apa keuntungan memakai CSS? Nanti akan kita lihat di dalam materi di pertemuan kali ini. Nah, di sini CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, di mana CSS ini kurang lebih munculnya saat HTML versi kedua ya, kalau nggak salah. Di mana waktu HTML versi pertama itu website masih secara statis dibuat, artinya tidak ada yang namanya pengolahan eksekusi aplikasi di server, ya tidak ada pengelolaan database dan lain-lain. Jadi semua dimanipulasi melalui halaman HTML untuk menyajikan suatu informasi yang sifatnya statis. Begitu ingin kontennya diupdate, maka kita langsung mengubah konten tersebut dalam file HTML-nya. Jadi kontennya tidak dinamis. Nah, mulai dari HTML versi 2, itu konten sudah menuju dinamis walaupun masih belum ada standar yang menaungi konten-konten yang dinamis itu. Akhirnya setiap web browser menggunakan standar sendiri dalam menginterpretasikan bentuk HTML. Nah, saat HTML berkembang, ada beberapa tag yang ditambahkan, lalu kemudian ada hal terkait dengan tampilan yang kemudian masuk teknologinya yaitu CSS, di mana spesifikasi dari CSS itu bisa teman-teman lihat di dalam situs W3C ya, di mana situs tersebutlah yang mengatur standarisasi dari HTML, CSS, dan CSS ya, ada dua itu. Nah, di sini CSS itu akan memisahkan suatu konten dan suatu presentation. Presentation itu diterjemahkan dalam bentuk style. Jadi ada stylenya. Kemudian nanti konten dan style itu bisa dibuat secara terpisah atau digabungkan dalam halaman yang sama. Jadi kalau misalnya kita ingin mengatur atau mengubah tampilan dari website kita, kita tinggal ubah di bagian CSS-nya saja. Nah, CSS ini lebih banyak mengatur style daripada konten. Walaupun secara style itu atau secara presentation itu juga bisa disajikan dalam bentuk elemen atributnya HTML seperti yang kita kemarin coba. Misal backgroundnya kita ganti warna,
atau ada huruf kita kasih cetak tebal, atau fontnya kita ganti, atau warna fontnya kita ganti dan lain-lain. Namun kekayaan daripada presentasi itu memang lebih banyak dimiliki oleh CSS daripada HTML secara natif ya. Makanya orang biasanya memisahkan antara konten yang ingin disajikan dengan suatu tampilan website yang menarik ya. Jadi mereka memisahkan itu. Jadi informasinya diaturnya di HTML, nanti digabung dengan PHP untuk menyajikan informasi yang dinamis, kemudian tampilan ya itu diurus oleh CSS ya. Jadi CSS yang mengatur itu semua. Nah, keuntungan CSS adalah yang pertama rich styling. Jadi pengaturan style ya tidak hanya cuman cetak tebal, garis miring, warna font diganti menjadi kuning atau menjadi biru. Ya dan tidak hanya itu saja, jadi lebih banyak daripada apa yang HTML bisa tawarkan dari segi tampilan. Kemudian kita bisa membuat satu style untuk semua halaman yang berakibat website yang kita buat untuk setiap halamannya menjadi konsisten ya tampilannya. Tidak ada yang membedakan karena kita bisa buat satu style untuk banyak sekali halaman atau bahkan untuk semua halaman yang kita miliki di website kita. Kemudian CSS juga memudahkan pembuatan desain dan pemeliharaan website. Artinya saat kita membuat suatu website ada file CSS-nya yang kita buat terpisah, maka untuk mengatur tampilan semua halaman dari website kita, kita tinggal mengatur itu di dalam file CSS saja. Jadi tidak perlu kita membuka satu-satu file page dari HTML lalu kita edit, itu tidak perlu. Ya walaupun memang CSS bisa saja berada di halaman HTML. Jadi digabung menjadi satu, ya tidak dipisah ke dalam file berekstensi .css. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk menyisipkan tag daripada CSS. Yang pertama bisa dimasukkan ke dalam tag HTML-nya atau di embed ya ke dalam dokumen HTML. Jadi ada inline langsung di tag HTML-nya, kita tambahkan style sheet atau di tag terpisah dalam suatu tag HTML. Kalau nggak salah sebelum body ya, sebelum header bisa kita taruh di situ tag CSS yang nanti akan dipanggil di dalam tag HTML. Ini kalau misalnya tagnya disisipin ya. Atau kita bisa memisahkan style tersebut ya dalam file yang terpisah. Nah, di sini ada beberapa cara juga untuk menyisipkan tag. Ya, yang pertama itu masuknya ke header ya. Ternyata di header ya, masuknya ke tag header. Terus bisa menggunakan link dan menggunakan tag import ya untuk menyisipkan tag menggunakan CSS. Nah, biasanya CSS itu nanti akan ada default value-nya. Jadi ada nilai yang secara default CSS itu akan mengartikan itu walaupun kita nggak membuat apapun dalam suatu CSS gitu ya. Jadi biasanya kalau kita tidak definisikan maka style atau tampilan itu akan diambil dari settingnya browser. Nah, untuk HTML versi 5 ini setting browsernya udah standar. Artinya aplikasi web yang dibuka menggunakan browser apapun, bisa Mozilla, bisa Chrome, bisa Edge, bisa apapun, itu akan memiliki style yang sama sebenarnya ya karena HTML5 sekarang itu standarisasinya sudah diatur ya, beda dengan standarisasi dari HTML2, 3.2, HTML3 dan HTML4 itu mungkin belum diatur gitu ya, bukan mungkin, itu memang belum diatur standarisasi dari interpretasi dari HTML dan CSS serta JavaScript-nya. Kalau yang versi 5 ini udah dan semuanya jadi mungkin gitu ya untuk aplikasi berbasis web. Ya seperti yang kita tahu aplikasi berbasis web itu bisa melakukan apapun. Bisa ngetik dokumen, bisa ngedit gambar, bisa ngedit suara, ngedit video, bikin diagram dan lain-lain semua dilakukan di browser gitu ya. Jadi di situ ada permainan HTML dan teman-teman lainnya
serta teknologi web terbaru yang akan merepresentasikan aplikasi secara cloud. Nah, untuk materi-materi lebih advance daripada pemrograman web, nanti akan teman-teman dapatkan di mata kuliah semester lanjut ya. Ada pemrograman web lanjut dan ada implementasi perangkat lunak nantinya. Ada teknologi web juga gitu ya. Nah, di sini ada beberapa aturan penulisan dari CSS sendiri, mirip dengan penulisan tag HTML gitu ya. Jadi kalau secara inline itu sama seperti penulisan tag HTML, di mana tadi secara inline itu langsung di tag HTML-nya. Kemudian ada embedded atau link. Jadi di sini ada beberapa bagian elemen yang kita bisa lihat dalam pengaturan HTML digabung dengan CSS. Yang pertama ada selektor. Ya, kita lihat di sini selektor. Nah, ini H1 itu header 1 gitu ya. Nih kita ini dulu. Jadi H1 ini adalah header 1 dari HTML. Nah, gitu ya. Kemudian ada di sini kurung kurawal, ada color, itu adalah propertinya. Dan ada titik 2, ada declaration, di sini merupakan suatu value. Jadi ini declaration di mana di dalamnya itu ada properti dan ada value gitu ya. Jadi properti di sini bisa color, bisa font size, bisa apapun gitu yang bisa kita atur propertinya. Dan setiap selektor itu bisa jadi ada properti yang sama, misalnya H1, terus tag-tag P ya, tag paragraf, tag I, tag B dan lain-lain itu memiliki properti yang umum, tapi ada juga tag yang memiliki properti khusus. Jadi adanya di tag itu aja, tidak ada di tag yang lain. Ya, termasuk value-nya juga. Value ini kalau misalnya kita pakai warna standar bisa pakai purple, yellow dan lain-lain, tapi apabila ingin lebih detail kita bisa gunakan kode hexa gitu ya untuk mendetailkan dari warna yang akan kita presentasikan di HTML. Ya, jadi di sini H1 itu adalah elemen HTML-nya. Ya, H1 ini header 1 ya lebih tebal. Dan ini propertinya tadi udah saya jelaskan, ini adalah atribut dan value itu adalah nilai yang diinginkan. Nah, biasanya di sini lihat formatnya ada kurung buka, kurung tutup, ada titik 2 setelah properti dan habis itu ada value dan diakhiri dengan titik dan koma ya, titik koma. Ini standar ya kalau biasa coding Java atau coding C itu titik koma itu selalu jangan tinggal. Nah, terus masalah spacing, tab sama return ini sama dengan HTML, sama aja. Kalaupun di dalam CSS ada komentar itu bisa disisipin dengan garis miring bintang. Ya di tengah sini ada komentarnya lalu bintang garis miring ini untuk memberikan komentar. Kalaupun ada komentar di dalam CSS-nya. Kemudian ada grouping di sini, ada selector dan ada declaration ya. Jadi ini menggabungkan beberapa tag CSS menjadi satu dan kemudian file CSS itu tag CSS itu bisa kita apa bisa kita gunakan gitu ya, kita bisa panggil. Nah, ini selektor ya. Jadi ada selektor tadi dengan declaration ya, selektor seperti ini. Jadi bisa kita lakukan secara internal dan eksternal. Contohnya tadi H1 gitu ya. Untuk tag HTML itu adalah color green gitu ya. Kemudian I ini garis miring itu ada font stylenya normal dan lain-lain. Ya, itu kalau kita menggunakan tag HTML sebagai selektornya. Nih kayak gini ya, selektor. Bisa juga kita gunakan kelas. Nah, kalau kelas ini kita gunakan di dalam tag-nya. Ya, misalnya gini tag-nya. P ini adalah paragraf, lalu ini ada kelas. Nah, di kelas ini nih, kelas itu adalah MHS. Nah, MHS ini berupa objek CSS gitu ya. Di mana ini ada berupa teks dan ini ada penutupan dari tag P-nya. Nah, maka kita deklarasikan dulu nih si objek MHS ini dalam bentuk CSS. Kita gunakan seperti ini. Ya, .mhs ya kita isi color gray titik koma ya fontnya Arial misalnya dan seterusnya. Jadi di ujungnya bisa ditambahkan titik koma lagi sebagai bentuk pemisah gitu ya.
Biasanya titik koma tuh dipakai buat pemisah gitu ya, atau kalau di sini ditambahkan titik koma lagi juga itu tidak masalah gitu ya, untuk mengakhiri baris kode aja. Nah, ini lokasi .mhs ini bisa di mana aja ya, bisa di atas, bisa juga di bawah. Atau bisa menggunakan ID. Nah, gitu ya. P ini sama paragraf ID MHS1 dalam kurung teks lalu garis miring P. Nah, kalau ID ini nggak pakai titik tapi pakai tanda pagar gitu ya. MHS1 color gray fontnya Arial. Nah, jadi ini adalah selektor tergantung dari tag-tag HTML-nya, ada yang dideklarasikan di awal tag, ada yang masuk ke dalam kelasnya, di dalam tag-nya, dalam kelas dan dalam ID. Nah, lalu di sini ada selektor yang sifatnya kontekstual, jadi hanya diterapkan jika kondisi terpenuhi, gitu ya. Jadi sepertinya ini contohnya ada H1 dan I, color navy, misalnya navy itu warna apa? Biru ya. Nah, artinya kalau H1 dan I ini colornya navy, sama seperti yang di sini ya, menggunakan selektor tag HTML, ini kontekstual. Artinya yang akan berwarna navy itu adalah tag yang H1 dan I. Untuk semua ya, jadi semua H1 dan I itu pasti colornya navy. Jadi semua H1 yang ada di satu halaman itu, ya kalau kita deklarasikan di internal, di dalam halaman itu, maka semua H1 itu akan warnanya navy. Dan semua yang I itu akan warnanya navy juga, gitu ya. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. H1 judul 1 I, judul 2 garis miring I, garis miring H1. Maka bagian mana yang berwarna navy? Ini semuanya navy gitu ya. Karena H1 ini judul 1 ini navy, lalu judul 2 ini di dalam I ya ini juga navy juga. Jadi semua warna ini judulnya ini apa semua warna di H1 maupun yang di dalam I ini adalah navy. I itu underline ya. Jadi garis miring apa bukan garis miring, tulisan jadi miring. Bukan underline apa? Interlines ya untuk I. Jadi kalau misalnya di sini kan judul satunya header 1, lalu judul 2 ini sebenarnya header 1 juga tapi miring gitu ya, tapi miring. Nah, judul 1 ini karena ini colornya navy, dia navy juga. Judul 2 karena di dalam tag I, maka judul 2 pun akan navy juga, sama gitu ya. Kecuali nanti I-nya kita pisahin ke bawah, misalnya H1 itu navy, I itu colornya green, maka yang di dalam I ini warnanya green, tapi yang di dalam H1 ini warnanya navy. Ya, jadi dia membaca yang paling dalam dulu. Jadi tag HTML itu kan strukturnya seperti pohon tree. Jadi ada rootnya, ada apa? Ada anaknya, nanti punya anak lagi dan seterusnya. Jadi dia menginterpretasikan dari dalam dulu baru keluar gitu ya. Nah, ini kan berarti kan di dalamnya itu adalah I, di luarnya adalah H1. Nah, jadi dia akan melihat di dalam dulu baru akan melihat keluar. Jadi I dulu yang dia akan diterjemahkan menjadi warna hijau. Kalau misalnya I kita pisahkan di bawah ini colornya adalah hijau dan ada H1 yang nanti akan menjadi biru navy gitu ya. Nah, style juga bisa dilakukan inheritance, jadi ada pewarisannya nanti karena bentuknya adalah tree tadi. Maka kalau ada style yang tidak didefinisikan, maka akan dipakai style yang ada pada induknya. Contoh gini, ya. Body color purple berarti di body itu semuanya purple. H1 font weight-nya adalah bold. Jadi kalau H1 itu kan bold ya tulisannya. Nah, jadi seperti apa warna pada H1 ya warna H1 ya purple gitu ya. Karena H1 itu kan di dalam body gitu ya. Jadi body dulu baru H1. Jadi kalau body kita kenakan style, maka H1 akan punya style seperti body karena body itu induknya gitu ya daripada H1. Nah, di sini kalau kita mengatur CSS tuh biasanya suka ini ya tumpang tindih. Begitu kita atur CSS-nya ternyata ada tumpang tindih antara suatu style dengan style yang lain.
Misalnya pada selektor yang sama. Tadi kita contohin selektornya H1 nih. H1 color navy. Nanti di bawahnya ada lagi H1 colornya green. Kalau ada tag H1 navy atau green gitu ya. Nah, itu berarti akan diambil spesifikasi yang paling besar ya. Jadi spesifikasi itu urutannya yang pertama tuh inline style dulu. Jadi yang lebih menentukan itu adalah inline yang kayak gini, gitu ya. Sama penulisan dengan tag HTML seperti ini. Nah, jadi ini kalau ada H1 color green, kemudian satu lagi di sini adalah H1 kelas MHS misalnya. Ini H1 juga anggap aja. Di bawahnya ada ID, ini H1 juga. Jadi ada H1 di tag, ada H1 di kelas dan ada H1 di ID. Ini sama-sama header ya, ini P-nya diganti header. Maka yang akan muncul apa? Misalnya yang H1 ini green, yang kelas itu merah red, ya yang ID itu green. Maka sebenarnya H1 itu warnanya apa sih gitu ya? Green, red atau yellow ya, yellow yang ID yellow. Maka kita lihat dari sini. Yang mana? Nah, gitu ya. Yang lebih utama adalah yang inline, yang tag-nya dulu berarti yang utama. Baru kemudian yang ID, kemudian yang kelas, dan terakhir itu yang HTML tag gitu ya, yang langsung gitu ya, yang langsung dieksekusi. Jadi yang pertama itu adalah yang inline dulu ya. Nah, inline dulu. Ya sama seperti penulisan tag HTML gitu ya. Jadi itu yang pertama yang langsung dibuat di tag HTML-nya gitu ya. Oke, nah seperti ini misalnya kasusnya. Nah, ini ada contoh ternyata gitu ya. Jadi di sini ada dot par, colornya blue, P colornya green. Apa ini pagar P1 ini berarti dot par ini kelas ya. Yang di bawahnya ID. Yang ininya tag. Maka yang muncul duluan apa? P kelas par ID P1 style color red. Panjang banget ya. Hai, warnanya apa? Yang pertama tuh inline dulu. Yang mana inline itu yang ini nih? Style sama dengan color red ini dulu gitu ya. Ya, sebelum ID kelas sama tag. Tagnya ini. Ya, P color green. Jadi warna yang muncul adalah merah gitu ya. Ini adalah red merah. Karena merah itu inline style ya. Style yang ada di HTML-nya gitu ya. Nah, jadi seperti itu, ini style merah. Kalau style ini nggak ada, maka yang lebih utama adalah ID. Gitu ya. ID P1 ID itu color black, berarti high itu nanti black. Saya suka ketuker gitu ya. Kelas itu pakai titik ya, ID itu pakai apa tanda pagar. Kalau ternyata style color red itu nggak ada, maka urutan yang pertama adalah ID, yang kedua kelas, yang ketiga baru P, colornya green. Kalau P nggak ada kelas, ini kelasnya nggak dipanggil di tag, nggak ada ID, ID-nya nggak dipanggil di tag, stylenya juga dihapus, maka P ini akan mengacu ke green ya, karena memang tidak dipanggil di dalam tag berupa ID atau kelas gitu ya. Jadi kalau misalnya saya hapus ini, ya maka nanti yang keluar adalah color green ya untuk high di dalam tag P ini. Ya, di dalam tag itu diatur di sini ya. Nah, di sini ada beberapa basic property dalam penggunaan CSS. Jadi ada font, biasanya basic font. Kalau font itu semuanya ada ya, di I ada, di tag B ada, di tag H1 ada, di tag P ada. Jadi semua basic property itu ada fontnya, ada color, ada background, ada text, dan ada list. Jadi ini adalah beberapa basic property yang hampir di semua tag HTML dia ada ya. Jadi tidak spesifik ke tag HTML yang mana aja, tapi untuk semua gitu ya. Nah, untuk background bisa gunakan beberapa properties di sini. Background bisa pakai ganti warnanya, jadi pakai background color itu ganti warna. Kemudian ada background image itu mengganti background dengan gambar, dan image-nya biasanya kita akan
panggil gitu ya dalam suatu directory sama seperti kita manggil di dokumen HTML kemarin. Kemudian ada yang repeat, background repeat itu kalau misalnya gambarnya itu ukuran gambarnya itu tidak sama dengan ukuran resolusi layar. Jadi dia akan mengulang terus gitu ya sampai dengan layarnya itu penuh. Kemudian ada background attachment dan ada background position, itu bisa di tengah, di kiri, di kanan dan seterusnya. Kemudian untuk pengaturan teks juga ada text color. Ini untuk warna. Warna dasar tinggal kita ketikkan aja misalnya purple, black, green itu pasti ada. Kalau warnanya ingin lebih detail kita bisa gunakan warna menggunakan kode hexa ya. Kode hexa itu berarti warnanya 16 bit. Jadi misalnya FF00 gitu ya, atau FF1A. Nah, itu adalah hexa. Selain color ada alignment juga, kita bisa ngatur alignmentnya, bisa di tengah, di kiri, di kanan. Terus kita bisa juga atur transformasinya dan indentationnya untuk teks. Lalu ada beberapa dekorasi yang kita bisa atur, ada overline, line through, dan underline. Ini untuk mendekorasi teks ya, untuk mengelola tampilan teks yang bisa dicobain nanti. Lalu font itu ada font family-nya, ada Arial, ada Tahoma, ada macam-macam Comic Sans dan lain-lain. Nah, untuk font family ini biasanya tergantung dari komputer klien gitu ya. Kalau misalnya komputer klien itu tidak punya font family yang diinginkan dari HTML, maka biasanya diterjemahkan dengan kotak-kotak gitu ya tulisannya. Tapi kalau misalnya font family-nya ada ya bisa gitu ya. Kemudian di sini ada font style dan ini ada size gitu ya. Size itu ukuran dari font tersebut. Lalu di sini juga ada margin dari CSS gitu ya. Nah, margin itu kita akan mengukur membuat suatu kotak misalnya gitu ya, membuat satu kotak. Lalu kotak itu kita ukur mau jadi seperti apa marginnya terhadap konten yang ada di atasnya, di kiri dan kanan serta konten yang ada di bawahnya. Nah, kita mau ukur ya, kita mau tampilkan konten itu dengan ada batasan margin antara atas, kiri, kanan dan bawahnya. Nah, seperti ini contohnya gitu ya. Tadi ada di head ya. HTML tadi di inline itu di head masuknya, lalu di sini ada text style. Dan di sini ada div. Nah, div ini membuat ini ya area. Div itu membuat kayak ada frame juga, ada frame, ada div. Div itu membuat suatu area sendiri dalam suatu tampilan halaman web. Nah, di sini diatur bordernya 1px, artinya bordernya itu 1 pixel ya, warnanya bentuknya solid ya. Solid itu berarti garis tegas bukan putus-putus. Lalu warnanya black. Kemudian margin top itu 100 pixel, berarti antara konten itu dengan konten yang di atasnya itu bedanya adalah 100 pixel. Bottom 100 juga, maka ukuran konten dengan konten di bawahnya itu yang ada di tag dalam div itu ukurannya juga 100 pixel. Kemudian right-nya 150 dan left-nya 80 pixel dan menggunakan background color light blue gitu ya. Nah, kemudian kita panggil di sini ya H2 di sini using individual margin properties. Lalu ada div di sini ya, this div element has a top margin 100, a right dan seterusnya. Lalu ditutup dengan HTML gitu ya. Ini kita coba cek aja nih ya. Kita cek aja di sini. Ini kita cobain ya, seperti biasa. Coba lagi, coba lagi gitu ya. Ini kita pakai teks. Coba lagi aja gitu ya. .html. Nah, ini kita open dulu menggunakan enggak ada ya, Notepad++ aja deh dulu. Kemarin rasanya saya install Visual Code tapi nggak ada. Nah, gitu ya. Save. Lalu kita coba buka di sini browser. Oke, kita coba buka di browser ya. Coba lagi aja. Nah, gitu ya. Berarti jaraknya tadi gimana HTML-nya? Oh ya, ada di keterangan ya. This div element has a top margin of 100 pixel nih ya, 100 pixel.
topnya, bawahnya juga 100, kanannya di sini 150, ini bisa teman-teman lihat ya jaraknya 150, lalu di sini 80. Nah, gitu. Jadi dia terpisah. Kan di atasnya itu ada header ya, header 2 yang dipakai ya. Nah, ini kan header 2 yang dipakai. Tapi kalau div itu kita ganti dengan P biasa gitu ya. Kemudian di sini cuman P biasa, ya nggak gitu dia jadi langsung aja gitu. Set 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 P. Karena stylenya tidak diatur gitu ya. Jadi ini kalau saya refresh, nah gitu ya. Tidak diatur ke dalam suatu div atau area ya. Div itu divisi gitu ya. Divisi tempat konten yang ingin ditampilkan. Nah itu kita bisa atur tuh gitu ya, area-areanya mau tampil di mana, ada marginnya, ada stylenya, dan lain sebagainya ya. Jadi style itu bisa dikombinasikan dengan cara seperti ini juga ya. Kalau misalnya stylenya lebih dari satu. Nah kalau ini cuman cara penulisannya aja berbeda ya. Kalau ini diginiin juga boleh sih. Nah diginiin ya. Sama kayak di contoh tadi ya. Di dalam slide. Nah diginiin juga boleh gitu ya. Biasanya kalau programmer itu lebih suka tiap elemen itu dibawahin. Biar apa, bisa dengan mudah melihat elemen mana aja yang ada. Nah biasanya pemisahan itu pakai titik koma gitu ya. Ini kalau saya ganti lagi menjadi div. Ini saya ganti lagi jadi div. Maka stylenya akan ngikutin itu. Jadi apapun yang ada divnya pasti ngikut. Nih misalnya saya buat lagi nih satu di bawahnya ya div juga. Berarti jaraknya bawah kan dari atas itu kan bawah 100. Nanti dari bawah 100 juga. Jadi spare-nya 200 gitu ya. Ini saya tambahin nih misalnya div elemen konten baru misalnya. Nah, maka dia memiliki style yang sama dengan style yang div di atasnya. Nah, itu secara inline ya, itu duluan yang akan dieksekusi. Oke, jadi seperti itu ya untuk pengaturan margin menggunakan CSS itu bisa. Margin ini kalau nggak salah di table bisa ya, di tag table bisa. Margin ini tidak di semua tag ya, rasanya sih tidak di semua tag. Di semua tag nggak ya? Lupa. Enggak ya, enggak di semua tag. Jadi tag tertentu aja untuk margin ini. Di tabel bisa, di div bisa. Kemudian ada paddingnya juga di sini ya. Kalau kita mau tambahin paddingnya, maka di sini akan ada pengaturan padding. Kalau dilihat di sini topnya 50, kanan 30, atas 100 dan bawah 80 gitu ya. Ini kalau kita cobain menggunakan padding, yang padding ya. Nah ini kita ganti. Nah yang tadi bentuknya kayak gini, ini anggap aja nggak ada, yang konten baru menjadi seperti ini. Jadi paddingnya berapa ini? Top paddingnya 50 pixel ya. Padding itu ini ya. Nah, bukan ini konten. Yang saya blok ini konten. Padding itu berarti jarak konten dengan yang ada di atas ini gitu ya. Ini 50 pixel paddingnya. Right paddingnya 30 gitu ya. Bottom paddingnya 50 dan left paddingnya ini adalah 80 pixel gitu ya. Ya ini sebenarnya 30 pixel tapi diterusin sampai full ya. Sampai full halaman. Nah ini CSS padding itu bisa menjadi seperti ini ya. Nah CSS itu bisa banyak ya, bisa banyak. Standarisasinya itu ada di W3 tadi ya, kita bisa buka aja itu halaman W3. Di sini misalnya saya buka sister W3 gitu ya. W3 CSS. Apa tadi w3.org ya kalau nggak salah ya. Bentar, saya lupa. Kita lihat aja dari situ. Benar ya w3.org.
ini spesifikasi CSS. CSS ini nggak ada versinya ya. Jadi setiap elemen yang ada itu langsung otomatis saja dialokasikan di situ. Nah, gitu ya. Oh, ini udah outdate yang versi ini ya. Pak, oh iya, CS ini ada versinya salah. Ini CSS 1 versi 1 gitu ya. Yang terakhir itu CSS 3 ya. CSS 3. Maaf saya lupa. Nah, versi CSS 3. Nah, ini nih yang baru nih gitu ya. Kok nggak ada ya? Lalu W3C di CSS W3 ya. W3C. Cari Google aja W3C. CSS versi 3. Hmm, ini bukan roadmap ya. Hmm, mana ya? Nah, ini nih, gitu ya CSS versi 3. Yang sekarang itu dipakai gitu ya. Jadi di sini ada versinya, versi 3 ya. Nah, di sini ada link-linknya bisa teman-teman lihat ya. CSS itu, ada apa aja sih? Nah, di situ banyak di sini gitu ya. Ini ada contohnya, ya ada penulisan, margin dan lain-lain. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yang tadi ya, versi 3 yang terakhir, versi ini yang 3 ya, versi 3 benar. Ini previous version dari versi 3 jadi ada versi-versi sekiannya. Yang nggak ada versi itu JavaScript ya, kalau CSS itu yang terbaru itu ada di CSS versi 3. Kalau HTML itu di HTML versi 5, kalau JavaScript, nah JavaScript atau JS itu tidak ada versinya. Tapi kalau dia udah di-embed ke dalam environment ada versinya, misalnya Vue masuk ke Vue, masuk ke Flutter dan lain-lain, itu ada versioningnya, tapi versioning terhadap framework yang dipakai. Kalau CSS-nya sendiri dia tidak ada ininya ya, tidak ada versinya. Nah, di sini ada banyak ya keterangan yang mengatur terkait dengan CSS gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi itu pakainya versi 3 ya. Jadi link yang ada di slide ini dia udah nggak berlaku lagi ya, versinya udah outdate. Ya saya lupa lihat di belakangnya itu adalah versi 1. Oke, seperti itu CSS ya, lalu lanjut lagi ke oh ya part 2. Oke, untuk CSS part 2 ini akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin di pertemuan minggu depan akan disertai dengan contoh yang lebih lengkap ya daripada pertemuan keempat ini. Baik ya, itu saja mungkin materi CSS kita pada malam ini. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.